Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zema dengan NIM C1C020042 dengan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek keperilakuan akuntansi pertanggungjawaban dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR, CSRS. Langsung saja materi yang pertama yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah bisnis dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi tersebut. Yang B, akuntansi pertanggungjawaban vs akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasi serta diakumulasi dalam akuntansi konvensional. Data diklasifikasi berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya pengendalian terhadap data tersebut. Yang C, jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan bahwa masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Untuk tujuan ini, struktur organisasi perusahaan dibagi-bagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual. Yang D, ada jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Jenis pusat pertanggungjawaban ini ada 8 jenis. Yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang pertanggungjawaban yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Manajer yang bertanggung jawab atas pusat biaya memiliki diskresi dan kendali hanya atas penggunaan sumber daya fisik manusia yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, ada pusat pendapatan. Jika tanggung jawab utama dari seorang manajer adalah penghasilan pendapatan, maka segmen sebaliknya diperlukan dalam pusat pendapatan. Manajer di pusat pendapatan tidak mempunyai diskresi maupun pengendalian terhadap investasi pada aktiva atau biaya dari barang atau jasa yang akan dijual. Mereka hanya memiliki kendali terhadap biaya pemasaran langsung dan kinerja mereka akan diukur dalam hal kemampuan mereka untuk mencapai target penjualan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada pusat laba. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik maupun atas biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisien mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Diskresi yang mereka miliki terhadap biaya meliputi beban produksi dari produk atau jasa. Tanggung jawab mereka adalah lebih luas dibandingkan dengan tanggung jawab dari pusat pendapatan atau pusat biaya karena mereka bertanggung jawab baik atas fungsi distribusi maupun manufaktur. Selanjutnya ada pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Mereka bertanggung jawab untuk mencapai margin, kontribusi, dan target laba tertentu serta efisiensi dalam penggunaan aktiva. Selanjutnya ada korelasi dengan struktur organisasi. Untuk berfungsi dengan memadai, pusat pertanggungjawaban seharusnya serupa mungkin dengan struktur organisasi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mendesain struktur organisasi dan dalam membebankan tanggung jawab bervariasi dari perusahaan ke perusahaan bergantung pada pilihan manajemen, puncak, dan gaya kepemimpinan. Selanjutnya ada struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Selanjutnya ada struktur horizontal. Jika maksudnya adalah untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur, maka struktur horizontal untuk mendelegasi tanggung jawab adalah yang paling sesuai. Struktur tersebut dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Masing-masing wakil direktur mengendalikan suatu pusat laba atau investasi daripada pusat pendapatan atau biaya-biaya fungsional. Selanjutnya ada pemilihan struktur. Tidak satupun struktur tersebut di atas yang lebih superior. Efisiensi penggunaannya bergantung pada berbagai faktor lingkungan. Pada perusahaan kecil, presiden direktur mungkin memilih untuk tetap mengendalikan seluruh aktivitas dan hanya mendelegasi wewenang dan tanggung jawab secara parsial berdasarkan fungsi. Perusahaan yang menghasilkan dan menjual beberapa produk yang sangat terdiferensiasi mungkin menggunakan struktur horizontal. Ada penetapan tanggung jawab. Konstruksi atas suatu kerangka pertanggungjawaban. Faktor yang paling penting dalam menggambarkan pertanggungjawaban adalah seimbang. Adalah benar-benar sulit yang seringkali membutuhkan kompromi, masalah tingkat direksi
diskresi, dan pengendalian atas sumber daya yang diperlukan. Guna melaksanakan fungsi atau tugas yang didelegasi, para manajer segmen sebaiknya hanya meminta pertanggungjawaban atas faktor-faktor operasional yang mereka kendalikan. Yang F, ada perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pertanggungjawaban. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada anggaran pertanggungjawaban, yang kedua ada akumulasi data, yang ketiga ada pelaporan pertanggungjawaban. Anggaran pertanggungjawaban. Untuk maju secara kronologis, disusunlah anggaran yang membebankan target biaya dan pendapatan kepada setiap segmen jaringan. Hal ini merupakan basis untuk mengevaluasi kinerja orang yang bertanggung jawab atas setiap unit produksi. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. Walaupun kepala dari pusat pertanggungjawaban tidak memiliki kendali sepenuhnya atas elemen-elemen biaya tertentu, jika mereka mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah biaya yang terjadi, maka biaya-biaya tersebut dianggap dapat dikendalikan pada tingkat mereka dan dapat dibebankan pada pusat pertanggungjawaban mereka. Selanjutnya ada akumulasi data. Untuk memfasilitasi pembandingan periodik dengan berbagai perencanaan anggaran, akumulasi pos-pos laba dan beban aktual haruslah mengikuti pola jaringan pertanggungjawaban. Hal ini membutuhkan adanya klasifikasi 3 dimensi terhadap biaya dan pendapatan segmen proses akumulasi data. Biaya pertama-tama diklasifikasi berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Kedua, dalam setiap pusat pertanggungjawaban, biaya tersebut diklasifikasi berdasarkan apakah biaya tersebut dapat dikendalikan atau tidak. Ketiga, biaya tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis biaya atau berdasarkan pos-pos pelaporan. Ketiga, seperti gaji, perlengkapan, bahan baku, dan sewa. Selanjutnya ada pelaporan pertanggungjawaban. Pelaporan ini merupakan media lewat mana biaya-biaya dikendalikan, efisiensi manajerial diukur, dan pencapaian tujuan dinilai. Alat pengendalian ini melaporkan apa yang terjadi baik berdasarkan akun maupun berdasarkan tanggung jawab fungsional dari individu-individu. Laporan kinerja didistribusikan kepada manajemen puncak dan manajer di tingkat yang lebih rendah. Yang G ada asumsi keberlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Perencanaan pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan didasarkan pada beberapa asumsi yang berkenaan dengan operasi dari perilaku manusia, meliputi 1. Manajemen berdasarkan perkecualian atau MBE adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan atau MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, ada struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitasi mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan pada mereka melalui hierarki organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Asumsi keberlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban dibagi menjadi 5. Yang pertama, manajemen berdasarkan perkecualian. Manajemen berdasarkan perkecualian mengasumsi bahwa untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasi dengan paling efektif, manajer sebaiknya mengonsentrasikan perhatian mereka pada bidang-bidang di mana hasil aktual menyimpang secara substansial dari tujuan yang dianggarkan atau standar. Selanjutnya ada manajemen berdasarkan tujuan. Akuntansi pertanggungjawaban memfasilitasi manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen berdasarkan pengendalian diri. Hal ini merupakan suatu pendekatan manajemen yang didesain untuk mengatasi berbagai respon manusia yang disfungsional yang dipicu oleh usaha untuk mengendalikan operasi menggunakan dominansi. Selanjutnya ada kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dalam struktur organisasi. Ketika wewenang diberikan kepada manajer individual, mereka memandangnya sebagai kekuasaan yang bertindak secara resmi dalam lingkup delegasi mereka dan untuk memengaruhi perilaku dari bawahnya. Tetapi, wewenang itu sendiri tidak berarti jika tidak diterima oleh mereka yang dipengaruhi olehnya. Manajer dapat mendelegasikan kembali sebagian atau seluruh tanggung jawab tersebut. Karena pusat pertanggungjawaban merupakan dasar dari keseluruhan sistem akuntansi pertanggungjawaban, kerangka kerja untuk itu seharusnya didesain secara hati-hati. Struktur organisasi harus dianalisis terhadap kelemahan dalam pendelegasian dan penyebaran. Selanjutnya ada penerimaan tanggung jawab. Elemen yang paling penting dalam keberhasilan suatu sistem pertanggungjawaban adalah penerimaan dari manajer pusat pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan sebagai suatu yang seimbang dan
kerelaan mereka untuk dimintai pertanggungjawaban. Kerelaan untuk menerima tanggung jawab bergantung pada bagaimana mereka memandang diskresi dan pengendalian mereka atas sumber daya manusia dan fisik yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Mereka akan bereaksi ke arah yang semakin menguntungkan jika budaya organisasi memberikan kepada mereka beberapa kebebasan untuk melaksanakan kewajiban mereka dengan cara mereka sendiri sepanjang mereka memperoleh hasil yang dikehendaki. Yang terakhir, ada kapasitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kerjasama organisasi dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja dengan tujuan yang sama. Akuntansi pertanggungjawaban juga meningkatkan kesetiaan pada perusahaan, harga diri, dan rasa penting dengan mengizinkan orang untuk memformulasi tujuannya sendiri dan membuat keputusannya sendiri dalam kerangka kerja delegasi pertanggungjawaban. Mereka akan memandang segmen mereka dan diri mereka sendiri sebagai bagian yang penting dari perusahaan secara keseluruhan dan akan lebih rela untuk berjuang mencapai tujuan. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.